Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore Pak Hadi. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan algoritma K-means untuk clustering data mental health pada negara-negara di dunia. Selanjutnya, adapun anggota kelompok 9 yaitu Malika Eliana Masitoh, saya sendiri Anjani Sunario, Radia Rizka Awalia, dan Raden Doro Putri Nadia Ningsih. Selanjutnya yaitu ringkasan studi kasus. Nah, di sini kami mengambil judul studi kasus yaitu penerapan algoritma K-means untuk clustering data mental health pada negara-negara di dunia. Dan deskripsi singkat mengenai studi kasus yang kami ambil yaitu membuat clustering tingkat kesehatan mental tiap negara dari tahun 2015 sampai 2019 untuk memperlihatkan bahwa berapa banyak orang yang mengidap mental illness tiap negara yang selanjutnya untuk mengambil kebijakan penanganan mental illness. Adapun bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu Python, dan sumber data yang kami ambil berasal dari Kaggle, dan dari data yang kami ambil dari Kaggle diambil tahun 2015 sampai 2019 dengan mengecualikan negara Israel. Jenis data yang kami ambil yaitu sekunder. Selanjutnya, deskripsi lebih lanjut mengenai studi kasus akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Putri Nadia. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi studi kasus. Dalam kasus ini, algoritma kami digunakan untuk proses cluster data kesehatan mental dengan variabel utamanya ada schizophrenia, depresi, anxiety, bipolar, dan eating disorder. Data ini diperoleh dari Kaggle yang dimana mengandung informasi tentang berbagai kondisi kesehatan mental yang dialami oleh sejumlah besar orang. Dataset ini mengandung skor atau nilai yang menunjukkan seberapa parah kondisi mental berbagai orang tiap negara dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Sebelum diproses untuk analisis, data diproses melalui beberapa tahap pre-processing. Tahap-tahap ini termasuk mengisi nilai yang hilang, memastikan bahwa semua variabel memiliki skala yang sama, dan memeriksa dan menangani potensi outlier. Pada proses cluster menggunakan algoritma K-means, sentroid awal dipilih secara acak dan proses iterasi dilakukan dengan menugaskan setiap data ke sentroid terdekat dan kemudian memperbarui sentroid berdasarkan rata-rata titik data dalam setiap cluster. Proses ini berulang hingga konvergensi tercapai. Kemudian, hasil clustering divisualisasikan dengan plot 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam cluster dan mengevaluasi pola yang muncul. Analisis dilakukan terhadap setiap kelompok untuk mengetahui apa yang membedakannya dari yang lainnya. Dalam kasus ini, kita menggunakan 3 kelompok clustering. Yang pertama, kelompok clustering 0, 1, dan 2. Ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan mental membuat intervensi yang lebih tepat dan efisien untuk setiap kelompok pasien. Studi ini menunjukkan bagaimana pendekatan dapat membantu memahami dan mengelola kondisi kesehatan mental secara lebih efisien. Kemudian berikutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang dalam mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu terbebas dari berbagai jenis gangguan jiwa serta dapat menjalankan aktivitas dengan normal, khususnya dalam menghadapi permasalahan di dalam hidupnya. Dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh, kesehatan mental merupakan aspek yang penting dan komponen dasar dari kesehatan. Sehatnya mental ditandai dengan adanya perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dan selaras dengan kehidupan sosial. Menyadari potensi, mampu mengatasi tekanan hidup, produktif, dan dapat berkontribusi dalam suatu komunitas merupakan perwujudan dari sehatnya mental.
Kemudian yang kedua yaitu clustering, di mana data mining merupakan teknik pencarian dalam suatu big data yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan yang berdasarkan pada pola yang ada. Clustering telah menjadi instrumen yang valid untuk memecahkan masalah kompleks ilmu komputer dan statistik. Clustering adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan objek atau data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan atau kedekatan karakteristik mereka. Metode clustering adalah mengelompokkan kumpulan objek tertentu dengan karakteristiknya dan menggabungkannya sesuai dengan kesamaannya. Cluster berguna untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan ke dalam satu grup dan yang berbeda dikelompokkan ke grup yang lain. Semakin besar tingkat kemiripan atau similarity atau homogenitas di dalam satu grup dan semakin besar tingkat perbedaan di antara grup, maka semakin baik atau lebih berbeda clustering tersebut. Tujuan utama dari clustering adalah untuk memastikan bahwa objek-objek dalam satu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi satu sama lain dan berbeda secara signifikan dari objek-objek di kelompok lain. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk meminimalkan fungsi objektif yang diset dalam proses pengelompokan yang pada umumnya berusaha meminimalkan variasi di dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antar kelompok. Kemudian, clustering menggunakan K-means. K-means merupakan algoritma untuk cluster N objek berdasarkan atribut menjadi K-partisi di mana K kurang dari N. Secara umum, K-means clustering merupakan salah satu metode clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam suatu klaster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Konsep dasar dari K-means adalah pencarian pusat klaster secara iteratif. Pusat klaster ditetapkan berdasarkan jarak setiap data ke pusat klaster. Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan diklaster, yaitu XIJ dalam kurung I sama dengan L titik titik N titik koma J sama dengan L titik titik M dengan N adalah jumlah data yang akan diklaster dan M adalah jumlah variabel. Pada awal iterasi, pusat setiap klaster ditetapkan secara bebas, yaitu CKJ dengan K sama dengan L sampai dengan K, kemudian J sama dengan L sampai dengan M. Kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat klaster. Untuk melakukan perhitungan jarak data ke I atau XI pada pusat klaster ke K atau CK diberi nama DIK. Dapat digunakan formula Euclidean yaitu DIK sama dengan akar dari jumlah untuk J dari 1 sampai M dari kuadrat selisih antara XIJ dan CIJ. Suatu data akan menjadi anggota dari klaster ke J apabila jarak data tersebut ke pusat klaster ke J bernilai paling kecil jika dibandingkan dengan jarak ke pusat klaster lainnya. Selanjutnya, kelompokkan data-data yang menjadi anggota pada setiap klaster. Nilai pusat klaster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari data-data yang menjadi anggota pada klaster tersebut dengan rumus CKJ sama dengan jumlah dari H sama dengan 1 sampai P dari YHJ dibagi P, kemudian YHJ sama dengan XIJ elemen klaster ke K. Langkah-langkah dalam algoritma K-means yang pertama yaitu menentukan jumlah klaster, yang kedua menentukan nilai sentroid. Dalam menentukan nilai sentroid untuk awal iterasi, nilai awal sentroid dilakukan secara acak. Sedangkan jika menentukan nilai sentroid yang merupakan tahap dari iterasi, maka digunakan rumus sebagai berikut. V per IJ sama dengan 1 per NI dikalikan dengan jumlah dari K sama dengan 0 sampai NI dari XKJ. Kemudian menghitung jarak dengan titik sentroid dengan tiap objek seperti rumus berikut, yaitu DE sama dengan akar XI dikurangi SI kuadrat ditambah YI dikurangi TI kuadrat. Kemudian yang keempat, pengelompokan objek untuk menentukan anggota klaster adalah dengan memperhitungkan jarak minimum objek. Dan yang terakhir yaitu kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster.
Kemudian K-means plus plus. K-means plus plus merupakan penyempurnaan dari algoritma clustering K-means. Layaknya K-means, K-means plus plus merupakan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan yang digunakan untuk mengelompokkan titik-titik data serupa berdasarkan kesamaannya. Tujuan dari K-means plus plus ini adalah untuk menginisialisasi pusat klaster dengan cara yang lebih cerdas dibandingkan dengan inisialisasi ajak yang digunakan oleh K-means, di mana K-means memberikan hasil yang kurang optimal. Berikut merupakan langkah-langkah dalam algoritma K-means plus plus. Yang pertama, inisialisasi pusat klaster pertama dengan memilih satu titik data secara acak dari kumpulan data. Yang kedua, untuk setiap data yang belum terpilih sebagai pusat klaster, hitung jarak antar titik tersebut dan pusat klaster terdekat. Yang ketiga, pilih pusat klaster berikutnya dari titik data yang tersisa dengan probabilitas sebanding dengan kuadrat jarak ke pusat klaster terdekat. Hal ini membantu memastikan bahwa pusat klaster awal tersebar dengan baik di seluruh kumpulan data dan tidak dikelompokkan dalam satu wilayah. Hal ini pada gilirannya dapat menghasilkan hasil clustering yang lebih akurat karena pusat klaster awal dapat sangat mempengaruhi hasil akhir clustering. Dan yang keempat yaitu ulangi langkah 2 dan 3 hingga semua pusat klaster K telah diinisialisasi. Lanjutkan dengan algoritma K-means standar untuk menetapkan titik data ke klaster dan memperbarui pusat klaster hingga konvergensi. Dengan menginisialisasi pusat klaster dengan cara yang lebih cerdas, K-means plus plus cenderung tidak terjebak dalam solusi suboptimal dan dapat memberikan hasil pengelompokan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pada penelitian ini akan dibahas clustering data kesehatan mental pada negara-negara di dunia. Clustering dilakukan untuk memetakan tingkat kesehatan mental pada negara-negara di dunia. Penelitian ini menggunakan 1065 data yang merupakan data kesehatan mental dari 212 negara di dunia pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Nah, dataset kesehatan mental ini memiliki 8 kolom dengan penjelasannya, yaitu yang pertama entity. Entity ini berisikan data nama-nama negara di dunia. Yang kedua code, berisi inisialisasi nama-nama negara di dunia yang berisi kode. Yang ketiga year, berisikan tahun pengambilan data. Yang keempat schizophrenia disorders, berisikan data persentase populasi yang menderita gangguan skizofrenia mencakup kedua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, dan angka prevalensi tersebut telah disesuaikan berdasarkan usia untuk memungkinkan perbandingan yang lebih akurat antar populasi atau wilayah yang berbeda. Yang kelima ada depressive disorders. Nah, presentasi populasi yang menderita gangguan depresi mencakup kedua jenis kelamin dan angka prevalensi tersebut telah disesuaikan berdasarkan usia untuk memungkinkan perbandingan yang lebih akurat antar populasi atau wilayah yang berbeda. Yang keenam ada anxiety disorders. Nah, data ini juga berisi presentasi populasi yang menderita gangguan kecemasan atau anxiety disorder, mencakup kedua jenis kelamin, dan sama seperti sebelumnya, angka prevalensi tersebut telah disesuaikan. Yang ketujuh ada bipolar disorders. Nah, data ini berisikan persentase populasi yang menderita gangguan bipolar, mencakup kedua jenis kelamin, dan angka prevalensi tersebut telah disesuaikan. Yang kedelapan ada eating disorders. Nah, data ini berisikan persentase populasi yang menderita gangguan makan, mencakup kedua jenis kelamin, dan angka prevalensinya juga telah disesuaikan. Nah, dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk clustering menggunakan algoritma K-means. Tahapannya yaitu yang pertama import modul. Nah, tahap ini berfungsi untuk mengimport modul-modul yang akan digunakan dalam pengolahan data, mulai dari persiapan data hingga visualisasi data dan analisis clustering. Yang kedua, persiapan data. Pre-processing adalah langkah penting dalam analisis data dan machine learning yang mencakup berbagai teknik untuk mempersiapkan data mentah agar siap digunakan dalam pemodelan. Tahap persiapan data yang pertama yang dilakukan adalah membaca dataset.
Lalu dilakukan penyesuaian data. Dalam penelitian ini, penyesuaian data dilakukan dengan rename kolom agar mempersingkat nama kolom sehingga mempermudah proses pemanggilan nantinya. Tahap pertama yang dilakukan adalah menghitung jumlah data. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data yang ada pada dataset yang digunakan. Selanjutnya yaitu cleaning data. Nah, pada tahap ini dilakukan encoding data. Encoding data merupakan proses mengubah data dari satu format ke format lain agar dapat diolah, disimpan, atau ditransmisikan dengan lebih mudah dan efisien. Nah, dalam hal ini, encoding dilakukan untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik agar dapat digunakan untuk proses clustering data. Tahapan cleaning data selanjutnya adalah checking missing data dan duplikasi data. Nah, apabila dataset memiliki missing data maupun duplikasi data, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengatasi missing data dan duplikasi data tersebut. Nah, cara mengatasi missing data dapat dilakukan dengan mengisi data yang hilang dengan nilai rata-rata pada kolom tersebut. Selanjutnya, exploratory data analysis. Nah, tahap ini berfungsi untuk menganalisis kumpulan data dan untuk meringkas karakteristik utamanya, sering menggunakan metode visual. Tahapan ini memvisualisasikan hubungan antar variabel. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi hubungan antara variabel dalam dataset. Dalam tahapan ini juga dilakukan visualisasi distribusi data dari variabel-variabel numerik tertentu dalam dataset menggunakan box plot. Selanjutnya yaitu ada normalisasi data. Tahapan terakhir dalam persiapan data yaitu normalisasi data. Normalisasi data merupakan proses untuk mengubah nilai-nilai dari variabel dalam suatu dataset sehingga memiliki skala yang seragam atau terstandarisasi. Tahapan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja model, meningkatkan interpretasi, dan memungkinkan perbandingan yang seimbang antar variabel. Yang ketiga, clustering dengan k-means. Yang pertama, tahap pertama yang dilakukan yaitu penentuan jumlah cluster. Nah, sebelum melakukan clustering, kita perlu mengetahui jumlah cluster yang optimal. Untuk menentukan jumlah cluster yang optimal tersebut dilakukan dengan cara metode Elbow dan koefisien siluet. Metode Elbow adalah teknik populer untuk menentukan jumlah cluster yang optimal atau sering disebut dengan K dalam algoritma pengelompokan k-means. Metode ini bekerja dengan memplotkan within cluster sum of squares atau WCSS terhadap jumlah cluster. WCSS mewakili jumlah jarak kuadrat antara setiap titik data dan pusat cluster yang ditugaskan, sedangkan koefisien siluet atau skor siluet adalah metrik yang digunakan untuk menghitung kebaikan teknik pengelompokan. Nilainya berkisar antara -1 hingga 1. 1 berarti klaster terpisah dengan baik satu sama lain dan jelas dibedakan. 0 berarti klaster tidak peduli atau kita dapat mengatakan bahwa jarak antara klaster tidak signifikan. -1 berarti klaster ditugaskan dengan cara yang salah. Selanjutnya yaitu penentuan pusat klaster. Nah, setelah kita mengetahui jumlah klaster yang optimal, selanjutnya menentukan pusat klaster atau centroid. Nah, dalam penelitian ini digunakan k-means plus untuk menentukan centroid atau pusat klaster. K-means plus berfungsi untuk membantu meningkatkan kinerja algoritma k-means dengan memilih inisialisasi yang lebih baik sehingga mendapatkan hasil clustering yang lebih baik. Yang terakhir yaitu clustering dengan k-means. Pada tahapan ini, diinisialisasikan model k-means untuk mengklaster data sesuai jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Pusat cluster ditentukan dengan k-means plus yang sudah diinisialisasikan sebelumnya. Selanjutnya, ditambahkan kolom clustering pada data untuk menampilkan hasil clustering. Jumlah masing-masing cluster ditampilkan dalam bentuk diagram dan perhitungan. Hasil clustering juga ditampilkan dalam diagram scatter plot. Dan terakhir, data yang didapatkan dari hasil clustering lalu diekspor dalam bentuk CSV. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hasil pembahasan dan juga output. Dan saya jelaskan melalui coding.
Oke, baik. Yang pertama untuk hasilnya itu penerapannya di bahasa Python-nya. Yang pertama itu adalah import modul. Di sini import modul digunakan untuk mengimport modul atau memanggil modul-modul yang nantinya akan digunakan dalam proses clustering. Selanjutnya memanggil dataset dalam bentuk CSV, yaitu di sini kita menggunakan dataset mental health. Kemudian data case ini digunakan untuk menampilkan output seperti ini, di mana output ini merupakan nama-nama kolom yang ada pada dataset tersebut. Nah, karena di sini nama kolomnya ini terlalu panjang, jadi nanti ketika pemanggilan mungkin dia akan membuat proses pemanggilan agak lebih susah ya. Makanya kita perlu melakukan rename kolom. Nah, rename kolom ini digunakan untuk mempersingkat nama-nama kolom yang panjang tadi untuk jadi nama yang lebih singkat. Kemudian ini hasil dari hasil setelah rename kolom. Selanjutnya setelah di rename itu kita memilih data yang akan memilih kolom yang akan digunakan pada proses clustering. Selanjutnya data tersebut ditampilkan dengan sintaks data.head, di mana di sini ditampilkan 5 data pertama, 5 data teratas. Selanjutnya adalah menghitung jumlah data. Di sini diketahui bahwa jumlah data atau jumlah baris yang kita gunakan ada 1065. Kemudian karena di sini kita tahu ya bahwa tidak semua data ini berisi integer, makanya kita lakukan encoding untuk mengubah kolom yang string menjadi integer. Kemudian encoding ini dilakukan untuk entity dan juga kode. Kemudian ini untuk hasil dari encodingnya. Selanjutnya kita lakukan cek missing data dan ternyata didapatkan bahwa di kolom kode itu terdapat 45 data yang hilang atau missing data. Kemudian kita cek juga duplikasi data dan ternyata tidak ada data yang terduplikasi. Nah, karena di sini hanya ada data yang hilang dan tidak ada data yang terduplikasi, maka kita perlu melakukan langkah lanjut untuk data yang hilang saja. Nah, data yang hilang ini kemudian akan kita ganti nilainya dengan nilai rata-rata kolom, yang ada pada data tersebut. Baik, untuk selanjutnya ini kita gambarkan scatter plot, di mana ini menggambarkan hubungan antara variabel yang ada di X ini dan juga variabel yang ada di Y. Kemudian warna pada titik-titik ini menggambarkan variabel eating disorder, menggambarkan tingkat variabel eating disorder. Selanjutnya dibuat box plot untuk masing-masing variabel. Nah, box plot di sini berguna untuk mengetahui outlier juga ya. Seperti ini outputnya. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks korelasi, di mana matriks ini menggambarkan hubungan korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian tahapan yang terakhir dari pre-processing data adalah normalisasi data. Di sini menggunakan standar scalar. Baik, yang selanjutnya itu masuk ke proses K-mean clustering. Nah, sebelum dilakukan proses clustering, kita perlu tahu dulu jumlah cluster yang optimum untuk data kita. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan kita menggunakan 2 metode untuk mencari cluster yang optimum, yaitu dengan elbow method. Nah, untuk elbow methodnya itu menghasilkan output seperti ini, di mana kita ketahui bahwa semakin besar jumlah cluster, maka nilai inersia atau nilai inernya itu semakin kecil. Dan kita di sini diketahui bahwa nilai yang paling optimum itu ketika cluster dibagi menjadi 3 cluster, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dengan siluet koefisien atau koefisien siluet. Di sini hasil siluet koefisiennya seperti ini. Dan dari plot ini kita ketahui bahwa nilai siluet ini paling tinggi ketika
pembagian klasternya itu menjadi 3. Nah, oleh karena itu, dalam data kita, dalam dataset ini, clusteringnya dilakukan dibagi menjadi 3 klaster. Oke, yang selanjutnya itu adalah menentukan pusat cluster dengan K-min++. Di sini K-min++ digunakan untuk menentukan pusat cluster atau centroid itu agar pengklasterisasi dengan K-min itu semakin optimum. Selanjutnya, menginisialisasi mode K-min clustering, di mana di sini kita ketahui bahwa N cluster itu sama dengan 3, di mana data tersebut dibagi menjadi 3 cluster, kemudian untuk random state-nya 42. Oke, kemudian di sini nih kita pilih K-min++ tadi sebagai centroid seperti yang sudah kita inisialisasikan sebelumnya. Selanjutnya, setelah itu tadi kita menambahkan kolom cluster pada data frame atau dataset yang kita miliki dengan output seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung tahu ya dari variabel-variabel yang sebelumnya sudah kita pertimbangkan tadi, mereka itu masuk ke cluster berapa seperti itu. Kemudian di sini kita ketahui hasil clustering ditampilkan dalam bentuk diagram, di mana ini untuk cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Kemudian untuk lebih jelasnya dari diagram tersebut kita print dalam bentuk teks, kemudian dihasilkan untuk jumlah cluster 1 itu 400, jumlah cluster 2 itu 335, dan jumlah cluster ketiga itu ada 330 jumlah anggotanya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kita tampilkan data dari masing-masing cluster. Di sini data dari cluster yang memiliki kode 0 atau kita sebut sebagai cluster 1, itu ada Afrika, terus juga ada United Kingdom. Terus kemudian ini masih ada yang lain lagi ya. Kemudian untuk yang cluster yang memiliki kode 1 atau kita sebut dengan cluster 2 itu ada beberapa juga ini ditampilkan untuk negara dan juga klasternya. Kemudian yang terakhir itu untuk klaster yang memiliki kode 2 atau kita sebut dengan klaster 3 itu juga kita tampilkan. Seperti itu. Terus lanjut ke hasil clustering yang digambarkan dengan plot-plot ini ya. Di mana plot-plot ini menggambarkan hasil clustering jika dibandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian untuk di sini warna dari setiap titik ataupun setiap bentuk ini memiliki arti di sebelah kanan ini. Arti untuk cluster 0, 1, dan 2. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah mengekspor data hasil clustering tersebut ke dalam file CSV. Dan hasilnya seperti ini. Sekian untuk hasil dan outputnya. Selanjutnya di sini ada hasil dari pengelompokan dari output yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Cummings clustering untuk mengelompokkan tingkat kesehatan mental di berbagai negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang telah diuraikan disimpulkan bahwa penerapan algoritma Cummings clustering pada tingkat kesehatan mental menghasilkan sebuah informasi mengenai data pengelompokan yang mana dikelompokkan menjadi 3, yaitu clustering 0 untuk tingkat kesehatan mental yang rendah, clustering 1 untuk tingkat kesehatan mental sedang, dan clustering 2 untuk tingkat kesehatan mental tinggi. Dari 210 negara yang diteliti, terdapat 80 negara yang masuk ke dalam cluster 0, atau dapat diartikan bahwa negara tersebut memiliki tingkat kesehatan mental yang rendah. Kemudian terdapat 64 negara yang masuk ke dalam cluster 1, atau dapat diartikan bahwa negara tersebut memiliki
tingkat kesehatan mental yang sedang. Dan terdapat 66 negara yang masuk ke dalam klase 2 atau dapat diartikan bahwa negara tersebut memiliki tingkat kesehatan mental yang tinggi. Dan ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam menyusun penelitian ini. Baik, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau ucapan selama presentasi berlangsung. Sebelum kami menutup presentasi hari ini, izinkan teman saya untuk berpantun. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun penutup dari kelompok kami. Jadi, di kelompok kami ada yang namanya Putri Nadia Ningsih. Ada juga Radia Rizka Awalia. Sekian, terima kasih. Semoga dapat nilai A. Amin. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.